Oke, kita lanjutkan pembahasan prediksi soal asesmen semester 2 kita. Di nomor 6 kita lanjutkan ya. Yang belum menonton video part 1 yang 1 sampai 5 silahkan nonton dulu. Oke, sebelumnya Ustadz minta maaf ya. Kenapa ini harus dipotong-potong? Karena satu, agar tidak terlalu lama. Dua, agar tidak terlalu berat videonya saat diupload gitu. Oke, kita langsung bahas nomor 6. Kita lanjutkan. Besok soal seperti ini akan keluar. Mungkin dirubah saja redaksinya. Nomor 6 kita disajikan 15/11 titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti diisi tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, atau mungkin lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan sebagainya. Nah, intinya diberi tanda yang mana yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Caranya bagaimana? Nah, kita gunakan cara perkalian kupu-kupu. Dikalikan 15 dikalikan 8. Kemudian yang ini juga dikalikan 11 dikalikan 13. Yang bawah di sini 11 dan 8 itu juga dikalikan, tapi tidak perlu dikerjakan sebenarnya, karena kita hanya diminta untuk mencari tandanya saja. Berarti nanti kita cari di atasnya saja. 15 dikali 8 itu adalah berapa? Ya, betul, 120. Nanti kalau belum ketemu ya dicoret-coret ya. 15 kali 8 berapa? Nah, di kertas coret-coretan. Nah, ini 0, ini 4. Kemudian 8 kalikan 1 adalah 8, ditambah 4 adalah 12, 120. 11 dikalikan 13, 11 kali 13 itu adalah 1, 3, tengahnya adalah 4. Masih ingat ya, perkalian 11. Nah, kita bandingkan antara 120 dan 143. Berarti tanda yang tepat adalah lebih kecil di sini. Lebih kecil. Nah, tandanya adalah lebih kecil. Jawabannya. Begitu, kita lanjutkan di nomor 7. Nomor 7, pecahan dari 3/8 dinyatakan dalam persen. Persen itu per 100. Berarti harus dijadikan penyebutnya 100. 8/100, Ustadz ulangi, 8/100 itu dikalikan berapa? Nah, kalian harus tahu. Kalau kesulitan, kita balik. 100 dibagi 8 itu berapa? Begitu. Gitu ya. Ya, jadi Ustadz beri clue 8/100. Kalau ke 1000, 8/1000 itu dikalikan 12, 125 maksudnya. Nah, kalau 100 berarti tinggal dikasih koma 1 di sini. Berarti 8/100 itu adalah 12,5. 12,5. Nah, di atas pasti juga dikalikan 12,5. Nah, jadinya berapa? 30. Berapa? 7,5. 37,5. Nah, berarti 37,5 kita bisa tulis 37,5%. Gitu. Jadi jawabannya adalah ini. Begitu, kita lanjutkan di nomor 9.
nilai sudut X. Ingat, perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah sudut siku. Betul, siku. Berarti patokannya adalah 90 derajat. Berarti 6X dan 2X itu adalah harus hasilnya 90 derajat. Berarti 6X ditambah 2X hasilnya harus 90 derajat. Ini dijumlahkan jadinya 8X. Tadi Ustadz kecepatan ya, jadi sudah bilang 8X dulu ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, ini kita ketemu 8X sama dengan 90 derajat. Oke, berarti X sama dengan, ingat, ini dikalikan dengan 8 dikalikan X, berarti kalau mencari X berarti 8 dikalikan berapa? Jawabannya 90 atau 90 dibagi 8. Berapa nih? X nya jadinya adalah 1 berapa? 90 dibagi 8. Oke, 1 kemudian 8 1 tak bisa 10, ini dikurangin ya. Nah, berarti adalah 10. Nah, 10 kemudian 10 masih 10 itu 80 ya. Berarti 10, ini koma ya berarti. 10 ini 20 jadinya ini 8 ya. 8 jadinya 20. Bisa lanjutkan di sini 20 dibagi 8 jadinya adalah berapa? 2 ya. Nah, 2 itu 16 40 ya. 40 jadinya adalah 5. Oke, jadi sudutnya X nya adalah 10,25 derajat. Nah, X nya ini hanya soal latihan ya, jadi mungkin soalnya memang dibuat agak sedikit berbeda, tapi secara konsep sama. Perhitungannya mungkin agak tidak pas ya, tapi nggak apa-apa untuk belajar. Nomor 10. Oke, nomor 10 kita coba amati. Jika penyiku suatu sudut 1/3 kali pelurus sudut tersebut, besar sudut tersebut adalah berapa? Nah, oke, kita bagi dulu biar tidak tercampur ya. Oke, kita coba ini. Jika penyiku suatu sudut, kita misalkan suatu sudut itu adalah X ya. Kita misalkan sudut itu adalah X. Berarti jika penyiku berarti 90 min X. Nah, penyiku dari sudut X itu berarti 90 min X. Ustadz ulangi, penyiku dari suatu sudut, katakanlah suatu sudut itu X, berarti penyikunya adalah 90 min X. Dipahami pelan-pelan sambil Ustadz lanjutkan. Sama dengan 1/3 kali pelurus, berarti 1/3 kali pelurus sudut tersebut. Tadi sudut yang tersebut yang belum ketahuan itu kita misalkan X kan, berarti 180 min X. Ustadz ulangi lagi penjelasannya. 90 min X itu adalah
sudut penyiku dari suatu sudut. Suatu sudut itu kita misalkan X, berarti bisa ditulis 90 min X. Kemudian itu setara atau sama dengan 1/3 dari pelurus sudut tersebut. Nah, pelurus sudut tersebut itu ya 180 min X. Sepertiganya ya. Nah, ada sepertiga berarti taruh sepertiga. Nah, kalian harus bisa merumuskan ini. Lanjut, berarti ini 90 min X. Ini dikalikan ya. Dikalikan 1/3. Dikalikan 180. Berarti 180 dibagi 3 itu 60. Dikurangi 1/3X. Sama dengan, ini pindah ruas sana. Pindah ruas 60-nya jadinya 90 min 60. Ini X-nya pindah sini jadinya X min 1/3X. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini kan sudah X sama X, yang konstan sama konstan. Ini berapa? 30. Sama dengan X min 1/3. Koefisien dari X itu adalah 1. 1 kita bisa tulis jadi berapa? 3/3. Kenapa? 3 bagi 3 itu 1. Kenapa harus dijadikan per 3? Karena di sini pecahannya, penyebutnya adalah 3. Kalau nanti 4 ya berarti jadinya 4/4. Kalau ini 5 berarti jadinya 5/5. Ingat ini ada X-nya dikurangi 1/3 X. Nah, ini kan sudah sama toh. 3/3 X min 1/3 X. Berarti sama saja 3 dikurangi 1. Jadinya berapa? 2/3 X. Sama dengan 30. Boleh nggak dibalik? Boleh saja. Boleh ya. Oke, karena ini tidak muat, Ustadz lanjutkan di sebelah sini, nggak apa ya. Nah, nanti bisa di scroll. Nah, kalau video ini nggak usah di scroll ya, berarti langsung dilihat aja ya. Oke, sini 30 sama dengan, ini bisa ditulis jadi 2x/3. Oke, 30 itu bisa ditulis jadi 30/1. Ini kan sudah pecahan, ini pecahan. Tinggal dikalikan silang. 30 kali 3 itu 90. Sebentar, hapus dulu. Oke. 30 kali 3 adalah 90. Sama dengan 1 dikali 2x berarti jadinya 2x. Berarti 2 dikalikan berapa? Jawabannya 90. Berarti X sama dengan 90 dibagi 2. Jawabannya adalah 45. Oke. Begitu. Ini cukup panjang, tapi kalian harus bisa melewati tantangan ini. Besok dilatih-latih lagi. Setelah ini dilatih-latih lagi, silahkan, agar semakin luas, agar semakin lincah dan semakin cepat. Nah, Ustadz, bagaimana cara menjawab cepatnya? Cara menjawab cepat adalah bagaimana kalian melatih berpikir secara cepat. Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih.